Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Dina dan Bu Purwati. Selamat Oke, Selamat malam, malam. Mbak. gimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik. Nah, mohon izin untuk kesempatan kali ini kelompok kami akan melaksanakan kegiatan coaching yang nantinya akan ada 3 putaran, di mana untuk satu anggota kelompok berperan sebagai yang pertama sebagai coach, kemudian kedua coachee, yang ketiga sebagai pengamat. Kelompok kami dari CKP Angkatan 5 dari Kabupaten Banjarnegara dengan 3 anggota kelompok. Yang pertama saya sendiri, Joko Pramono, kemudian yang kedua Bu Dina Rosiani, yang ketiga Ibu Purwati. Untuk pelaksanaan coaching yang pertama atau putaran pertama, di sini saya sebagai pengamat, kemudian Bu Dina sebagai coach, dan Bu Purwati sebagai coachnya. Sebelum pelaksanaan coaching, saya akan observasi dulu dengan Bu Dina. Selamat malam Bu Oke, Pak. Dina. Selamat malam, Pak Joko. Gimana kabarnya Bu Dina? Ceria sekali malam ini. Alhamdulillah sehat, penuh dengan senyum, semangat. Oke, oke. Ibu. Nah, terkait dengan pelaksanaan coaching yang akan Ibu laksanakan dengan Bu Purwati, mungkin Ibu persiapan yang sudah Ibu lakukan apa saja, Bu? Kalau persiapan untuk saya nanti melakukan coaching dengan Bu Purwati, mungkin yang akan saya siapkan tiga hal, Bapak. Yang pertama, eh, saya akan menjadi apa ya, menghadirkan diri saya secara utuh, secara penuh, fokus pada coaching. Terus saya akan berusaha menjadi pendengar yang aktif, agar saya bisa memahami permasalahan coaching sehingga saya bisa membimbing untuk menemukan solusinya. Yang terakhir ya itu Pak, saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga saya bisa nantinya bisa menggali potensi yang ada pada pupur ya, pada coaching, untuk bisa mengeluarkan potensinya, idenya, sehingga nanti coach sendirilah yang bisa menemukan solusi untuk permasalahannya. Begitu, Pak. Seperti itu gitu, Bu. Ya, semoga Oke, nanti dalam proses coachingnya berjalan dengan baik sesuai dengan amin. harapan yang Bu Dina dan Bu Pur harapkan. Untuk selanjutnya mungkin Bu Purwati sudah siap nggih? Oke, Nggih, Bu Dina sudah siap. siap? Nggih, Insya Allah siap, Pak. monggo bisa dimulai. Assalamualaikum, Bu Dina. Waalaikumsalam. Bu Purwati. Nggih, pripun, Bu? Monggo. Ya, makasih Bu Dina. Sebelumnya saya minta maaf mau mengganggu waktunya Bu Dina sebentar. Ya, Bu, nggak apa-apa. Kebetulan nih saya lagi ada waktu yang luang. Pekerjaan juga udah pada selesai. Gimana kabarnya, Bu Pur? Alhamdulillah baik, Bu. Namun sebenarnya saya sedikit ada keluhan karena murid-murid saya di kelas 4 sebagian besar Mm-mm. belum bisa Hmm. nilai matematikanya itu masih rendah.
Hmm, kurang dari KKM, lebih rendah iya dari iya. KKM, sehingga saya tuh bingung bagaimana caranya agar mereka itu bisa paling tidak ya di atas KKM nilainya seperti itu, Bu. Oh, gitu ya, Bu. Ya, alhamdulillah kebetulan hari ini saya ada nggak ada pekerjaan, ada waktu yang luang. Eh, tapi sebelumnya saya pengen tahu dulu nih Bu, apa yang Pupur harapkan dari diskusi kita ini? Tujuan Pupur, harapannya Pupur seperti apa? Ya, saya berharap ya Bu, dengan nanti bisa bercerita dengan Bu Dina, saya bisa mendapatkan solusi, mendapatkan cara supaya bisa mengatasi permasalahan yang sedang saya hadapi ini. Oh, baik Bu. Tapi kira-kira apa yang menjadi ukuran keberhasilan Pupur nanti dalam diskusi kita kali ini, Bu? Eh, saya ingin dari diskusi kita ingin mendapatkan solusi yang efektif yang bisa memecahkan masalah yang sedang saya hadapi, Bu. Oh, oke. Solusi yang efektif ya, Bu ya, yang bisa mungkin nanti bisa membantu Pupur. Eh, Coba Bu, bisa Ibu ceritakan lebih lanjut Bu masalah Pupur eh, yang membuat Pupur ini agak sedikit kepikiran. Nopo Pupur? Ini beberapa murid saya nilai KKM-nya itu sangat rendah, terutama pada pelajaran matematika. Hmm, Saya sudah berusaha menjelaskan seperti itu ya materinya, tapi kok susah sekali itu. Bagaimana caranya ya Bu supaya mereka bisa menguasai pelajaran matematika dengan mudah seperti itu. Oh ya, jadi masalahnya yang Pupur sampaikan tadi ada beberapa murid yang KKM-nya rendah ya Bu, terutama Ya, di matematika. Ya, terus Bu, berapa sih kira-kira waktu yang Pupur miliki untuk Pupur bisa mengatasi masalah ini agar anak-anak mungkin tersebut eh, bisa perkaliannya lancar, matematikanya itu mencapai KKM, gitu Bu. oh iya Bu, sebenarnya yang setelah saya telusuri itu mereka nilai matematikanya rendah itu di perkalian bersusun. Karena ini udah mendekati semester 1, tes semester 1, saya ingin mungkin membutuhkan waktu ya sekitar 2 minggu lah agar bisa membuat mereka bisa lebih pintar lagi atau lebih paham lagi tentang perkalian. Seperti itu, Oh Bu. iya Bu. Jadi sisa waktunya ya Bu, yang sedikit banget ya Bu, mepet ya Bu. Iya, makanya saya ingin bercerita sama Bu Dina. Oh iya. Terus apakah ada hambatan yang lain Bu, selain tadi tentang rendahnya pemahaman murid Pupur itu untuk materi perkalian bersusun? Iya, karena mereka belum bisa melakukan atau menyelesaikan ya soal perkalian bersusun karena ternyata pemahaman mereka atau keterampilan mereka dalam melakukan perkalian dasar saja sudah sangat kurang seperti itu. Jadi kemampuan mereka perkalian dasarnya itu kurang sekali. Maka dari itu saya ingin bagaimana caranya agar perkalian mereka bisa lebih lancar lagi, bisa lebih pintar lagi supaya bisa menyelesaikan soal yang berkaitan dengan perkalian bersusun sehingga KKM nanti bisa naik seperti itu. Oh iya iya iya. Kira-kira sih menurut Bubur itu solusi untuk menghadapi atau mengatasi masalah yang Bubur ini sekarang sedang hadapi apa Bubur? Apa ya? Mungkin karena waktunya sudah mepet, saya ingin sebenarnya ada tambahan jam pelajaran. Ya di Hmm, luar jam pelajaran efektif yang sudah ada. Ya mungkin sekitar setengah jam atau 1 jam seperti itu Bu Dina. oh, ya itu ide bagus Bu. Mungkin nanti dengan memberikan jam tambahan di luar jam efektif bisa membuat anak-anak lebih memahami materi, nggih Bu. Seperti itu nggih Bu? Iya saya berpikir seperti itu. Terus Oh, tapi ya saya juga belum mengomunikasikan dengan kepala sekolah, dengan rekan sejawat atau dengan orang tua karena diizinkan apa tidak seperti itu Bu Dina. oh, iya iya Bu. Eh, Ide yang bagus sih.
dengan memberikan jam tambahan ya Bu, eh, menurut saya lumayan lah Bu untuk anak-anak jadi punya waktu lebih untuk bisa lebih memahaminya, untuk meningkatkan pemahaman anak tersebut pada materi yang mereka KKM-nya di bawah itu. Terus selain untuk memberikan jam pelajaran tambahan pada anak-anak yang dirasa kurang ya Bu, KKM-nya di bawah, apa ada strategi yang lain yang Ibu Pur bisa lakukan? Saya pikiran mana ya kalau misalnya di awal pelajaran itu ada tanya jawab perkalian, Oh ya. kemudian di akhir pelajaran atau ketika mau pulang sekolah itu Mm-mm. juga ada semacam kuis seperti itu atau permainan yang berhubungan dengan perkalian itu Mm-mm. yang ingin saya lakukan seperti itu, Bu. Oh iya, bagus itu Bu. Heeh, untuk mengatasi, berarti seperti yang Bu Pur tadi sampaikan, untuk mengatasi masalah tadi, yang pertama memberikan jam pelajaran, gitu Bu. Hmm, Untuk yang kedua ya mematangkan perkalian dasarnya dari perkalian 1 sampai 10 ya, yang ya, akan Bu Pur lakukan mungkin pada awal masuk sekolah. Anak dites dulu mungkin dengan kuis, tidak hanya di awal masuk, mau pulang pun akan dilakukan seperti itu ya Bu. Nanti ya. mungkin kalau anak-anak sudah lancar prakaian dasarnya, yang diharapkan Bu Pur itu anak-anak akan lebih mudah dalam memahami materi perkalian bersusun. Begitu Ibu? Iya, Bu Dina, saya harap setelah melakukan rencana tadi, Hmm, semoga anak-anak saya, murid-murid saya bisa melakukan perkalian bersusun dengan benar seperti ya. itu. Oke. Terus kira-kira kapan Bu Pur akan memulai kegiatan tersebut? Ya karena ini waktunya tinggal 2 minggu lagi, saya berencana mulai minggu ini, Bu, mulai hari Senin besok. Karena Oh, eh, rencananya seperti itu karena 2 minggu lagi kan tes akhir tes. semester Oh, ya, satu. ya. Mm-mm. Ya, Iya, mungkin mulainya minggu ini, gerak Bu. cepat ya Bu. Ya, Nah, terus untuk memulainya bagaimana, Bu? Apa langsung mau memulai, apa mau disampaikan dulu ke wali murid? iya, otomatis saya akan menyampaikan ke wali murid, kemudian ke Mm-mm. kepala sekolah. Setelah semuanya dapat izin, saya akan langsung melaksanakannya pada hari Senin itu, Mm-mm. dan ya segera melaksanakan secepatnya lah, Bu. Ya, ya, ide bagus sih, Bu. Berarti akan dikomunikasikan dulu ya, Bu, dengan Ya, kepala sekolah, dengan wali murid. Kalau sudah ada izin, akan segera bupur eksekusi, segera lakukan. Oke, Bu? Bu, iya, Bu. Oke, sip. Terus apa nih kira-kira komitmen bubur untuk melaksanakan rencana tersebut? Mungkin Nah, akan dilaksanakan bagaimana? Dengan cara apa? ya ketika nanti saya sudah diizinkan untuk melaksanakan jam tambahan pelajaran, Ya. saya berencana untuk melaksanakan jam tambahan pelajaran selama 1 jam itu dari hari Senin sampai Kamis. Kemudian untuk apa namanya, seperti melakukan tanya jawab atau kuis perkalian dasar, itu akan saya lakukan tadi di awal atau di akhir atau mungkin di sela-sela pembelajaran seperti itu, Bu. Oh ya. Oke, jadi Ibu akan melaksanakan secara rutin ya, Bu. Secara Iya, rutin jam tempat pelajaran Senin sampai Kamis dengan durasi 1 jam pelajaran. Oke, dan terus iya. ditambah lagi dengan mematangkan apa itu perkalian anak-anak, perkalian dasar 1 sampai 10 mungkin di awal pembelajaran dan di akhir pembelajaran. Ya, seperti itu nggih, Bu? Iya, Bu Dina. Ya, ya. Hmm, terima kasih. Dengan tadi saya bercerita, saya sekarang merasa lega karena sudah bisa menemukan cara, Eh, dan dari dukungan Bu Dina juga saya jadi lebih semangat untuk segera melaksanakan rencana saya tersebut. ya, mudah-mudahan lah ya solusi yang Bubur tadi sampaikan benar-benar menjadi solusi yang efektif ya Bu, sehingga anak-anak semua dapat menguasai materi perkalian bersusun sehingga nanti bisa meningkatkan prestasi mereka, KKM-nya bisa mencapai KKM yang maksimal ya. Tetap semangat nih Bubur. Ya Bu, terima kasih. Semoga yang saya harapkan bisa tercapai. Terima kasih atas waktunya Ibu Dina. Ya, sama-sama Saya Bubur. pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi
percakapan antara coach dan coachee atau percakapan coaching yang dilakukan Ibu Dina Rosiani dan Ibu Purwati. Nah, di sini saya akan mencoba merefleksikan kegiatan tadi. Untuk Bu Dina ini saya sambil melihat catatan saya ini, Bu. Monggo Pak Joko. Oke. Nah, menurut catatan dari pengamatan saya selama kegiatan tadi berlangsung, untuk yang pertama Bu Dina itu sudah hadir secara penuh dalam kegiatan coaching ini ya. Kemudian untuk yang kedua ya, Bu Dina itu sudah menjadi pendengar yang efektif ya, dengan mendengarkan permasalahan dari coachee. Di sini dalam hal ini itu Bu Purwati sudah menceritakan dan Bu Dina sudah ya mendengarkan dengan baik, dengan efektif. Kemudian Bu Dina juga sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot sehingga Bu Purwati itu dapat menyampaikan ide atau gagasannya untuk mengatasi permasalahan yang Ibu Purwati alami seperti itu. Kemudian untuk Bu Purwati di sini sebagai coachee, Ibu sudah menyampaikan permasalahannya dengan detail dengan bantuan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tadi dari Ibu Dina seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk kegiatan coaching yang telah Ibu laksanakan. Terima kasih, Bu. Sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kami bertiga akan melakukan praktek coaching untuk putaran yang kedua, di mana nanti saya berperan sebagai pengamat, Dina Rosiani ya, saya berperan sebagai pengamat. Untuk coachnya nanti diperankan oleh Ibu Purwati, sedangkan untuk coachingnya nanti Pak Joko Pramono yang memerankan ya. Untuk selanjutnya saya akan melaksanakan dulu praobservasinya. Saya mulai. Assalamualaikum Bu Purwati. Waalaikumsalam Bu Dina. Ya, gimana kabarnya Bu Pur? Alhamdulillah sehat Bu. Bu Dina sehat? Amin. Seperti Bu Pur, dalam keadaan sehat, ceria, masih semangat. Ibu, gini Bu, Ibu kan mau melakukan praktek coaching dengan Pak Joko Pramono, nggih, Bu. Kira-kira yang Ibu persiapkan itu apa, Bu? Yang saya persiapkan tentang praktek coaching kali ini itu ada 3 hal. Yang pertama, saya akan berusaha hadir secara penuh dalam mendengarkan nanti permasalahan dari coaching. Kemudian yang kedua, saya akan menjadi pendengar yang aktif. Ya. Kemudian yang ketiga, saya akan berusaha mengajukan pertanyaan yang berbobot yang nantinya bisa menggali ide-ide atau gagasan dari coach yang sedang menyampaikan permasalahannya. Seperti itu. Iya, berarti yang disiapkan Bu Pur ada 3 ya, 3 kompetensi, hadir penuh dalam praktek coaching itu, terus menjadi pendengar yang aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Terus dari ketiga kompetensi itu menurut Bu Purwati, yang Bu Purwati ingin kembangkan itu yang mana? Atau semuanya, atau ada yang salah satu yang Ibu tekankan di situ? Sebenarnya sih ketiga-tiganya penting ya untuk dikembangkan. Cuman di sini saya ingin menekankan satu hal, yaitu saya ingin mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu Dina. Oh iya.
memang ya Bu, pertanyaan berbobot itu sangat eh, sangat penting dalam proses coachingnya Bu, agar nanti eh, coach itu bisa mengeluarkan idenya, potensinya untuk menyelesaikan masalahnya. Ya, Ya. kalau begitu Ibu silahkan untuk melakukan praktek coachingnya Bu. Waktu saya persilahkan, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Joko. Apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat ini Bu Purwati. Oh, alhamdulillah kalau sehat. Tapi kok kelihatannya ada yang sedang dipikirkan, Pak? Iya Bu, ini Bu terkait sebenarnya ada beberapa permasalahan yang ingin saya sampaikan Bu. Tapi sebelumnya mohon maaf Ibu, ada waktu untuk mengobrol sebentar. Oh, tidak apa-apa, Pak. Saya ada waktu, kebetulan ini sudah selesai semua pekerjaan, jadi saya tidak ada pekerjaan yang lain. Dari percakapan yang akan kita lakukan nanti, kira-kira tujuan Pak Joko apa dari percakapan kita ini nanti ya, Pak? Begini Bu, saya ingin menyelesaikan permasalahan saya terkait dengan pembelajaran di kelas, kemudian persiapan ANBK, kemudian juga di sini kan ada permasalahan di aplikasi Dapodik, yaitu untuk beberapa PTK di sekolah saya belum bisa di print atau dicek info GTK-nya seperti itu Bu. Nah ini juga ditambah lagi saya juga sedang melaksanakan kegiatan PPG seperti itu Bu, sehingga saya kok agak agak terteter gitu Bu. Waduh, itu permasalahannya Pak Joko kompleks sekali ya, Pak. Iya Bu. Pantas kalau Pak Joko mungkin merasa bingung atau apa. Tapi mungkin nanti dengan kita sharing bisa meringankan atau bahkan bisa mencari solusi nanti dari permasalahan Pak Joko tersebut. Oke Bu, Nah, amin begini. semoga Bu. Jadi Pak Joko berharap dari percakapan kita pada malam hari ini nanti Pak Joko bisa menyelesaikan atau mendapatkan solusi ya, Pak. Ini Bu, terkait dengan Nah, permasalahan saya itu bisa kira-kira diatasi seperti itu Bu. kira-kira dari permasalahan yang tadi Pak Joko sebutkan, apa sih yang sudah coba Pak Joko lakukan agar semuanya bisa berjalan secara beriringan tanpa mengorbankan salah satunya seperti itu, Pak? Sebelumnya saya kan sudah menyampaikan permasalahan saya terkait dengan banyaknya kegiatan yang saya laksanakan. Saya sudah sampaikan ke Bapak Kepala Sekolah ya. Nah, beliau di sini menanggapi bahwa beliau percaya bahwa saya bisa melakukan semua kegiatan itu dengan baik seperti itu Bu. Nah di sini dalam pelaksanaannya saya kan gini Bu, jadi agak kadang terteter ya, bingung dalam pembagian waktunya seperti itu. Nah untuk permasalahan yang paling utama itu kan terkait dengan kegiatan ANBK yang materinya itu belum saya sampaikan secara keseluruhan, baru garis besarnya saja itu terkait dengan materi numerasi seperti itu Bu. Oh, seperti itu ya, Pak. Jadi permasalahan yang sedang Pak Joko pikirkan sekarang adalah tentang ANBK dan materi numerasi yang ternyata siswa-siswa Pak Joko belum bisa memahami karena Pak Joko ternyata kekurangan waktu ya untuk memberikan penjelasan secara menyeluruh atau secara detail seperti itu ya Pak. Gitu. Nah, mungkin Pak Joko bisa lakukan atau merencanakan tindakan seperti apa yang mungkin bisa dilakukan agar anak-anak bisa lebih memahami materi numerasi, Pak. Untuk langkah yang saya ambil itu seperti ini Bu, yang sudah saya lakukan, tapi juga belum, menurut saya belum efektif juga Bu, karena saya hanya mengandalkan ketika kegiatan PPG itu kan
seringnya dilakukan di pagi hari, mulai dari pagi hari sampai sore, kadang malam. Nah, di sini kadang saya kan untuk kegiatan PPG-nya itu sendiri ada beberapa dosen yang terkadang itu jadwalnya diundurkan, misalnya harusnya dalam jadwal pagi itu diundur jadi jam 1 siang, sehingga saya bisa berkesempatan untuk memberikan pembelajaran dan materi ANBK di kelas saya, kelas 5 seperti itu, Bu. Ya, bagus sih Pak yang sudah Pak Joko lakukan, sudah menunjukkan tanggung jawab Pak Joko sebagai guru kelas 5, tapi juga tetap bisa melaksanakan kegiatan yang menjadi tanggung jawab Pak Joko yang lain, yaitu PPG. Nah, dari yang sudah Pak Joko lakukan, mungkin Pak Joko bisa menggali lagi strategi apa sih yang sebaiknya dilakukan supaya materi ANBK bisa tersampaikan ke anak, terutama materi numerasi, secara efektif seperti itu. Mungkin Pak Joko punya strategi lain yang lebih efektif. Ya, untuk cara lain atau strategi lain di sini kan untuk kegiatan ANBK sendiri kan sudah sampai ke tahap ini, Bu, tahap uji coba atau persiapan. Nah, di sini saya berusaha untuk mengejar materi numerasi agar tersampaikan ke anak. Itu rencananya saya mau seperti ini, Bu, ketika hari Minggu kebetulan kan acara PPG juga tidak ada, hanya menyelesaikan apa ya, tugas-tugas yang dari minggu lalu itu yang belum terselesaikan yang mana. Nah, itu biasanya kan hanya beberapa saat lah, tidak terlalu lama. Nah, di situ hari Minggu itu saya akan mencoba untuk apa ya istilahnya, seperti pembelajaran tambahan tapi khusus untuk kegiatan ANBK seperti itu. Rencananya seperti itu, Bu. Wah, bagus sekali Pak idenya, itu bisa diterapkan. Kemudian langkah apa yang akan Pak Joko ambil dalam menerapkan ide tersebut dan mulai kapan rencananya Pak mau dilaksanakan? Nah, untuk langkah-langkah yang akan saya ambil, yang pertama jelas saya akan komunikasikan dengan kepala sekolah terkait dengan pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang di luar jadwal. Yang pertama saya akan mohon izin meminta izin kepada kepala sekolah. Kemudian yang kedua, komunikasi lewat WhatsApp group. Kebetulan untuk kelas saya sudah memiliki paguyuban kelas ya. Di situ ada wali murid dan juga siswa. Nah, di situ akan saya sampaikan juga ke wali murid agar mengizinkan anaknya untuk mengikuti kegiatan tambahan di hari Minggu untuk pelaksanaan ANBK seperti itu, baik teknis dalam pengoperasian komputernya, laptopnya, ataupun terkait dengan materi numerasi yang belum tuntas seperti itu, Bu. Berarti Pak Joko sudah menemukan ya cara dalam pembagian waktu ya, sudah menemukan waktunya ya untuk menangani masalah Pak Joko terkait ANBK. Tadi di hari Minggu ada tambahan jam khusus untuk soal-soal ANBK dan cara pengoperasian komputernya, dan juga sudah ada solusi mengenai pembagian waktu lah seperti itu. Kira-kira komitmen apa yang Pak Joko bisa lakukan dalam menerapkan rencana Pak Joko tersebut? Mungkin caranya bagaimana, mau dilaksanakan setiap hari Minggu berapa kali, apa dalam minggu pertama kedua atau bagaimana Pak? Untuk rencananya itu mulai, karena ini sudah mendekati uji coba kegiatan ANBK-nya. Untuk kegiatannya mulai minggu ini, Bu, rencana sudah saya jalankan kegiatan tersebut. Nah, terkait dengan rencana saya dalam pelaksanaannya juga, ini juga mungkin karena kegiatannya positif sehingga saya
berani pastikan untuk kegiatannya diperbolehkan oleh kepala sekolah selaku pemangku atau apa namanya ya Bu, selaku Penanggung pimpinan jawab. ya, penanggung jawab kegiatan, juga stakeholder yang ada di sekolah seperti itu. Ya, berarti Pak Joko sudah menemukan solusi nggih untuk permasalahan Pak Joko terkait ANWK, kemudian terkait pendalaman materinya juga. Nah, kira-kira perasaan Pak Joko sekarang bagaimana setelah bercerita tentang masalah Pak Joko? Setelah saya menceritakan semua permasalahan saya, kemudian respon dari Ibu Purwati, saya jadi lega ini Bu, jadi lega, tambah semangat, dan semoga nanti mohon doanya ya Bu, semoga semua kegiatan yang saya laksanakan itu berjalan dengan lancar Ibu. Iya, pasti Pak, saya doakan semoga rencana yang Bapak sudah mau jalankan bisa terlaksana dengan baik, lancar, dan murid-murid Bapak bisa mengerjakan ANBK dengan mudah, diberi kelancaran Amin. semuanya. Tetap semangat menjalankan tugas. Oke, insya Allah Bu, semangat. Terima kasih Bu telah meluangkan waktunya untuk menanggapi atau mendengarkan curhatan dari permasalahan saya Bu. Terima kasih Ya, sekali Bu. sama-sama Pak Joko, Oke. sama-sama. Semoga bisa bermanfaat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Bu Purwati, Pak Joko sudah melakukan praktek percakapan coaching. Setelah saya mengamati percakapan coaching antara Bu Purwati yang tadi sebagai coach dan Pak Joko sebagai coach, sudah bagus sekali. Percakapannya mengalir secara alami, nggih, dan alur tirtanya di situ sudah muncul, nggih, dari tujuan, identifikasi, perencanaan, terus tanggung jawab sudah muncul di situ. Di percakapan itu juga saya melihat 3 kompetensi untuk percakapan coaching itu sudah terpenuhi, mulai dari Pupur secara lahir dan batinnya sepenuhnya ada di percakapan coaching itu, terus bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya, sehingga mampu menggali dan mengeluarkan ide-ide dari Pak Joko. Joko, oke, sehingga Pak Joko itu bisa mengeluarkan ide-idenya. Sedangkan untuk Pak Joko sebagai coach juga sudah bersikap terbuka, menceritakan sedetail permasalahannya yang dihadapi dan bisa menyampaikan idenya, mungkin dari pertanyaan-pertanyaan dari bubur yang berbobot itu, sehingga Pak Joko ini dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh Pak Joko. Menurut saya sih seperti itu Pak Joko, Bubur. Pengamatan saya seperti itu. Kurang lebihnya bila ada yang kurang berkenan atau apa ya, saya mohon maaf ya Bapak Ibu. Bapak. Ya, terima kasih Terima Bu kasih Dina. Ibu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok kami bertiga berkelompok akan melakukan praktik coaching untuk putaran ketiga. Di sini yang berperan sebagai coach adalah Pak Joko Pramono, Coach Budina Rosiani, dan saya sendiri sebagai pengamat Purwati. Sebelum pelaksanaan coaching dimulai, saya ingin berbincang sebentar dengan Pak Joko selaku coach tentang persiapan yang sudah dilakukan dalam praktek coaching nanti. Assalamualaikum Pak Joko. Waalaikumsalam Bu Pur. Gimana kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah Bu sehat. Gimana Bu Pur sendiri?
Alhamdulillah baik Pak, sehat semuanya. Nah, Alhamdulillah. Pak Joko di sini akan melakukan coaching dengan Bu Dina. Kira-kira persiapan apa yang sudah Pak Joko persiapkan untuk praktek coaching nanti? Untuk persiapan praktek coaching ya, saya di sini akan berusaha hadir secara penuh, Bu. Kemudian berusaha menjadi pendengar yang efektif, juga akan mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot seperti itu, Bu. Oh ya, dari ketiga hal tadi, kira-kira kompetensi mana yang ingin dikembangkan oleh Pak Joko? Sebenarnya sih untuk ketiga hal tadi ingin saya kembangkan semua ya, Bu. Karena ini kan dari ketiga hal tadi kan semuanya penting ya. Nah, tetapi di sini saya akan mencoba untuk lebih ke pertanyaan yang berbobot sehingga nanti yang saya harapkan itu Budina dapat menggali menggali potensi yang ada di diri beliau untuk bisa mengemukakan solusi untuk permasalahannya seperti itu, Bu. Oh iya, bagus sekali Pak. Ya, nanti saya persilahkan Pak Joko untuk melakukan praktek coaching. Iya, Bu. Silakan Pak Joko dan Bu Dini. Iya. Ya. Terima kasih, Bu Pur. Assalamualaikum Pak Joko. Boleh Wah, saya minta waktunya, Pak? Waalaikumsalam Bu Dina. Boleh, Bu. Silakan, Bu. Ya. Gini Pak, saya mau bercerita nih tentang apa yang saya tadi alami Pak. Tadi ketika saya hari ini itu disupervisi oleh pengawas. Oh, supervisi yang tadi itu ya, Bu. Iya, Ya, gimana, Bu? alhamdulillah sih Pak, supervisinya sih sebenarnya berjalan lancar ya Pak. Tapi ya itu Pak, saya baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas yang tadi menyupervisi saya Pak. Oh, Eh, iya iya, Bu. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi itu tampak keberatan Pak ketika saya itu mengajar tanpa buku teks. Saya mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut ya, saya menjawabkan Pak, saya menyampaikan jika saya itu tetap walaupun tidak memakai buku teks ya, saya tetap mengacu pada kurikulum walaupun itulah Pak, saya lepas dari teks. Lah, pengawas itu Pak agak tersinggung dan langsung menyampaikannya kepada kepala sekolah dan ya hari itu juga saya langsung mendapat teguran Pak dari kepala sekolah. Oh, seperti itu ya, Bu. Iya Nah, Pak. Iya. apakah dengan menggunakan buku teks itu menurut Ibu dapat menghambat kegiatan Ibu? Sebenarnya sih tidak menghambat ya Pak, tapi karena saya sudah terbiasa mengajar dengan cara tersebut dan saya karena mengajar materi itu terus menerus ya, saya sudah menguasai lah Pak materi itu. Jadi saya menyampaikan kepada anak itu tanpa buku teks pun sebenarnya saya bisa seperti itu Pak. Terus untuk penggunaan buku teks tersebut menurut Ibu dapat berdampak seperti apa, Bu? Ya, saya merasa lebih bebas sih Pak dalam menyampaikan materi dan hal tersebut adalah menurut saya ya Pak itu kan sebagai implementasi dari Merdeka Mengajar ya Pak dari menurut saya ya buku itu bukan satu-satunya sumber belajar. Saya kan bisa memperlihatkan kepada anak-anak media yang lain melalui internet seperti itu. Menurut saya ya Pak. Oh, iya iya ya, Bu. Nah, menurut Ibu dalam penggunaan buku teks itu dapat apa menghambat eksplorasi menurut Ibu? Ya, menurut saya sih iya Pak, karena kalau kita
mm, untuk mengeksplor kan kita sebenarnya bisa dari mana saja Pak. Mungkin saya bisa menggunakan sumber belajar lain ya Pak, tidak hanya buku dari internet seperti video pembelajaran di YouTube, artikel ilmiah di internet kan bisa ya Pak. Iya Itu Bu. sih Pak menurut saya. Ya, kalau menurut saya juga seperti itu Bu. Nah, Mm-mm. Bahkan ya menurut saya dengan saya menggunakan seperti itu ya bisa memperkaya referensi murid sih dalam mengeksplor materi pembelajaran. Itu ketik menurut saya, Pak. oh ya, ketika diaplikasikan dalam pembelajarannya berarti penggunaan buku teks dan media-media yang biasa Ibu gunakan itu dapat memperkaya Ibu. Nggih, Nah, nggih menurut saya ya, ya Pak. menurut saya itu sudah baik banget Bu ya. Ya. Karena dengan penggunaan buku teks ketika Ibu sudah terbiasa dengan penggunaan media-media dari internet, kemudian video pembelajaran dari YouTube, itu Mm-mm. sudah baik banget. Nah, di sini ketika Ibu tadi sampaikan kan ketika ditambahkan dengan buku teks itu kan tidak menghambat ya, tidak menghambat. Nah, Nggih. tidak menghambat tersebut kan juga buku teks dapat menjadi acuan tambahan atau referensi Acuan. tambahan Iya. karena semakin banyak apa namanya semakin banyak Media yang referensi digunakan atau referensi, nggih. media yang digunakan juga akan semakin baik seperti itu Bu. Ya, Nah menurut saya untuk seperti itu. menurut Ibu sendiri seperti apa Bu dalam penggunaan media-media yang banyak tersebut? Ya, me- saya kalau saya pikir-pikir kembali nggih Pak, penggunaan buku teks tidak akan menghambat eksplorasi murid ya Pak. Terus penggunaan menurut saya ya penggunaan media-media itu justru malah menunjang menunjang eh, bisa mengeksplor lebih murid itu bisa mengeksplor lebih dari sekedar yang ada di buku malah lebih luas ya Pak. Sebenarnya seperti itu menurut saya sih bisa mengeksplor materi pembelajaran. Jadi bisa dijadikan referensi murid. Menurut saya itu Pak. Oh iya Bu, sudah baik sekali itu Bu. Nah terkait dengan permasalahan dengan kepala sekolah, mungkin apa yang Hmm. akan Ibu lakukan seperti itu Bu? Ya, eh, saya mungkin ya Pak, saya nanti akan menghadap kepala sekolah ya untuk menyampaikan lah ya, saya mohon maaf karena saya telah membuat kecewa beliau, ya kecewa Bapak pengawas, kecewa dari kepala sekolah juga. Kalau memang saya memungkinkan lah, saya ingin bertemu juga langsung dengan Bapak pengawas untuk minta maaf supaya masalah ini ya bisa diselesaikan dan tidak menimbulkan salah panjang yang berkepanjangan lah Pak. Pokoknya intinya saya minta maaf untuk eh, kejadian yang tadi saya alami. Ya seharusnya memang saya ada buku tetap tetap saya pakai seperti itu walaupun saya menggunakan media yang lain. Gitu Pak. Oh iya iya sudah bagus banget ini langkah yang akan Ibu tempuh untuk Mm-mm. mengatasi permasalahan terkait dengan supervisi tadi seperti itu Bu. Iya, nggih. Ya, seperti itulah Pak. Saya akan mengatakan bahwa saya akan mengajar menggunakan banyak sumber belajar. Saya akan menyampaikannya ke kepala sekolah, juga ke pengawas. Saya akan menggunakan media pembelajaran yang berbagai sumber lah Pak dari buku. Baik Tadi kan Ibu saya tidak ya. menggunakan buku ya, buku tetap saya gunakan ya, Iya buku iya Bu. buku teks ada, internet dari internet juga video pembelajaran dengan tujuan ya supaya murid-murid saya dapat mengeksplorasi materi itu dengan merdeka dengan minat dan sesuai dengan minat dan potensi anak-anak ya, tidak hanya dari satu sumber belajar tapi dari berbagai sumber belajar. Ya, gitu Pak. Baik Ibu. Nah, semoga dengan langkah yang akan Ibu ambil nanti terkait dengan kepala sekolah dan pengawas, semoga dapat berjalan dengan baik, dengan lancar
Amin. sesuai dengan harapan dari Ibu. Nah, dapat istilahnya dapat menyelesaikan semua permasalahan tadi, Bu. Amin, amin. Terima kasih juga waktunya Pak Joko. Ini Sama-sama, eh, Ibu. ya dengan sharing dengan Pak Joko ini jadi saya dapat lebih lega lagi ya Pak dengan permasalahan yang tadi. Jadi saya jadi nanti langkah untuk kedepannya saya jadi mantap nih solusinya itu nanti saya menemui kepala sekolah apabila Alhamdulillah, mereka Ibu. ya Tetap semangat nggih, seperti Ibu. itu. Nggih, Pak. Terima kasih waktunya ya Pak. Maaf sudah Nggih. mengganggu waktu Bapak. Gitu. Mengganggu Nah, waktu Pak terus Joko. untuk kedepannya, jadi saya kan ini Bu, jadi penasaran juga terkait dengan Nggih. perkembangan permasalahan yang Ibu alami ini. Oh, Nanti nggih, jika nggih. ada perkembangan untuk saya juga sharing lagi dengan saya, Ibu. Oh iya, Nggih. pastilah siap nanti Pak Joko. Kalau saya nanti udah bisa ketemu dengan kepala sekolah, saya menyampaikan permintaan maaf, bahkan bisa ketemu dengan pengawas. Nanti selanjutnya bagaimana tanggapan-tanggapan beliau, nanti ya juga pasti saya sharing lagi lah dengan Pak Joko, nggih. Oke. Oke, Baik, Bu. gitu. Ya, makasih Pak Joko atas waktunya, nggih Pak Joko. Nggih, Bu. Sama-sama, Bu. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bu Dina dan Pak Joko yang sudah melakukan praktek coaching. Dari pengamatan saya, praktek coaching yang dilakukan Bu Dina dan Pak Joko sudah berjalan sangat baik, mengalir, percakapannya mengalir, dan alur cerita juga sudah muncul dari tujuannya, identifikasi, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab. Dari percakapan tersebut, saya juga menemukan dari ketiga kompetensi yang diharapkan tadi juga sudah memenuhi ketiga kompetensi tersebut. Pak Joko sebagai coach sudah menjadi pendengar yang aktif, sudah hadir secara penuh dalam mendengarkan permasalahan dari Bu Dina, dan Pak Joko juga sudah mengajukan pertanyaan berbobot sehingga Bu Dina bisa menemukan ide atau menggali potensinya sendiri yang dapat menuntun Bu Dina menemukan solusi dari permasalahannya. Saya kira itu dari saya. Semua sudah berjalan sangat baik. Untuk praktek coaching putaran ketiga sudah selesai, dan dari putaran 1, 2, dan 3 sudah kita lewati bersama. Alhamdulillah bisa berjalan lancar tanpa kendala suatu apapun. Saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya semuanya. Semoga bermanfaat. Amin. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.